Halo teman-teman, kembali lagi di Fast Learners. Pada video ngasal kali ini, kita akan kembali bahas soal fisika terkait rangkaian AC atau arus bolak-balik. Soal yang pertama, sebuah kapasitor 50 mikrofarad dihubungkan dengan tegangan AC. Kuat arus listrik yang mengalir sesuai dengan persamaan ini berikut, di mana I dalam ampere ya maksudnya ini, dan T dalam sekon. Maka tegangan maksimum yang dirasakan oleh kapasitor tersebut adalah, nah yang pertama, soal ini merupakan soal terkait rangkaian AC ya, atau arus bolak-balik rangkaian AC. Nah, rangkaian AC ini dia memang karena naik turun, maka kuat arus dan tegangannya itu mengikuti sebuah persamaan tertentu. Dimana kalau I berarti I maksimum sin omega T. Omega itu adalah frekuensi angularnya. Oke. Nah, dari sini diketahui ada kapasitor dan tegangan AC. Nah, kapasitor apa simbolnya C ya? Kapasitor itu C. Nah, kalau di rangkaian AC, maka gak cuma hambatan aja atau resistor aja, tapi ada resistor, ada kapasitor, ada induktor. Dan untuk kapasitor, itu nilai hambatannya berbeda dengan resistor. Kalau resistor, angka yang di situ langsung kita pakai. Tapi kalau kapasitor, itu ada namanya reaktansi kapasitif, XC, itu rumusnya adalah 1 per omega kali C. Nah, ini merupakan hambatannya. Jadi kita harus cari dulu. Jadi 1 per 100 kali 50 kali 10 pangkat minus 6 ya. Di situ mikro. Berarti di sini kita punya yang 10 pangkat minus 6 bisa ke atas ya. Jadi 1 juta boleh ditulis jabarin atau tetap pangkat 6 juga boleh. Ini jadi 5.000 ya. Jadi kita bisa coret. Jadi tinggal 1000 bagi 5 berapa? 200 ya. 200 ohm. Kita udah dapat XC-nya. Maka untuk mencari tegangan maksimum itu berlaku hukum ohm. Hukum ohm kan itu adalah V sama dengan I kali R. Maka kalau dalam kasus ini V max itu sama dengan I max dikali XC, karena hanya ada kapasitor aja. Berarti jadi berapa? Jadi I max-nya berapa tadi? 2 ya. 2 dikali 200. Berarti V max-nya jadi 400 volt. Oke, jadi ini adalah jawaban untuk soal yang pertama. Lanjut untuk soal berikutnya. Perhatikan rangkaian arus bolak-balik di bawah ini. Besar kuat arus efektif dalam rangkaian tersebut adalah, oke, ini masih terkait rangkaian AC. Kalau yang tadi itu cuma ada kapasitor, kalau di sini lengkap ada resistor, ada induktor, ada kapasitor. Dan yang diketahui adalah tegangannya. Nah, untuk mencari kuat arus efektif dalam rangkaian, berarti kan kita harus mencari hambatan total. Kalau misalnya resistor tergantung seri dan paralel, kalau di sini udah pasti seri dalam kasus ini, dan ada perhitungannya sendiri. Nah, gabungan antara R, L, dan C itu disebut sebagai induktansi. Dan kapasitansi kemudian digabungkan dengan hambatan atau resistor, maka muncullah Z. Z itu adalah hambatan total yang disebut sebagai impedansi. Oke, gimana cara mencari impedansi?
pada dasarnya ini tuh seperti vektor 2 dimensi. R itu sumbu X, L dan C itu 2 dimensi. Sumbu Y maksudnya. Berarti gimana? Kita bisa cari resultannya dengan rumus kuadrat seperti Pitagoras. Maka R kuadrat ditambah untuk sumbu X ya, untuk sumbu Y-nya itu adalah yang L itu positif, yang C itu negatif. Oke, kayak gini ya. Oke, berarti kita harus cari dulu. Kalau R udah diketahui langsung. Kalau L kita harus pakai rumus XL sama dengan omega kali L. Sama dengan omeganya ini ya. 200 dikali 0,075. 200, nolnya 2, ini 3 angka belakang koma, jadi geser 2 ke kanan ya, jadi 7,5 kali 2, 15 ya. Kemudian untuk yang C-nya, seperti soal sebelumnya, 1 per omega C, jadi 1 per 200 kali 500 kali 10 pangkat minus 6. Sama kayak tadi, jadi 1.000.000 dibagi 100.000 ya. 100.000. Oke, ada 5. Maka kita bisa coret tinggal 1 lagi. Jadi 10. Maka kita balik lagi ke sini. Kita dapat R-nya tadi 12 ya. 12 kuadrat ditambah XL-nya 15 dikurang 10 kuadrat. 15 kurang 10, 5 ya. Triple Pitagoras 12, 5 sama 13 ya. Ini 13 ohm. Ini akar 169. Oke, udah dapat 13 ohm. Maka menggunakan rumus di hukum ohm seperti soal sebelumnya, rumusnya kan adalah V sama dengan I kali R ya. Maka kalau I sama dengan I max ya, V per Z. Kenapa Z? Karena gabungan dari semuanya. Jadi V-nya berapa di sini? 26 ya. 26 bagi 13. Jadi 2 volt. 2 ampere, sorry. 2 ampere. Apakah 2 ampere jawabannya? Belum. Di sini yang ditanya adalah efektif. Beda ya antara efektif dan maksimum. Kalau efektif itu rumusnya adalah yang max harus dibagi akar 2. Oke, jadi 2 per akar 2 dirasionalkan jadi berapa? Jadi akar 2 ya. Maka jawabannya adalah 2 ampere. Oke. Cukup untuk video ngasal kali ini. Share kalau misalnya ini bermanfaat. Kalau misalnya pertanyaan tinggal DM aja ke Instagram fastlearners.id. See you in next video. Bye bye.